Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Qadar. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah penulisan karya ilmiah yang berjudul Penerapan Layanan Internet Starlink untuk mendukung konektivitas jaringan pemerintah daerah Provinsi Sumatera Selatan. Latar belakang: pemerintah daerah Provinsi Sumatera Selatan memerlukan konektivitas internet yang handal guna mendukung layanan digital. Meskipun beberapa wilayah masih belum terjangkau oleh infrastruktur serat optik, sehingga hal tersebut menghambat pelayanan publik. Starlink sendiri sebagai layanan internet berbasis satelit orbit rendah menyediakan cakupan yang luas serta latensi yang rendah, sehingga berpotensi menjadi solusi bagi daerah yang sulit diakses oleh infrastruktur darat. Bakti kerja ini dilakukan untuk meneliti implementasi serta efektivitas Starlink dalam mendukung konektivitas jaringan di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya, tujuan. Ada 4 tujuan. Yang pertama, menganalisis proses pemasangan dan konfigurasi Starlink sebagai sumber konektivitas di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan. Yang kedua, menentukan kelebihan dan kekurangan Starlink dalam memfasilitasi kegiatan operasional pemerintah daerah. Yang ketiga, mengukur kinerja efektif Starlink berdasarkan parameter kecepatan, latensi, dan keandalan koneksi. Dan yang keempat, memberikan rekomendasi pengembangan sistem jaringan berbasis satelit untuk mendukung pelayanan publik. Metode pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung terhadap proses instalasi, konfigurasi perangkat, dan pengujian koneksi Starlink dalam operasional Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan. Wawancara dengan personil teknis dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai mekanisme jaringan dan kendala implementasi. Lanjut studi dokumentasi turut dilakukan dengan menelaah manual teknis, arsitektur jaringan, dan literatur terkait satelit orbit rendah. Selain itu, analisis teknis dilakukan untuk mengevaluasi kinerja koneksi, topologi jaringan, dan integrasi Starlink dengan router mikrotik berdasarkan hasil pengujian. Selanjutnya identifikasi masalah. Ada 4. Yang pertama, ketergantungan terhadap koneksi serat optik dapat mengakibatkan gangguan dalam penyediaan layanan apabila terjadi pemutusan pada jaringan. Yang kedua, beberapa daerah belum sepenuhnya terjangkau oleh infrastruktur internet darat secara efektif. Yang ketiga, belum tersedia alternatif jaringan pendukung yang memadai guna menjamin kontinuitas layanan. Yang keempat, kestabilan akses internet yang kurang memadai berpotensi menghambat proses administrasi serta komunikasi antar lembaga. Ada yang selanjutnya, penyelesaian masalah. Yang pertama, gambaran umum aplikasi. Layanan internet yang berbasis pada satelit low Earth orbit atau disebut LEO dirancang untuk memberikan latensi rendah. Teknologi ini memanfaatkan ribuan satelit kecil yang saling terhubung melalui tautan laser antar satelit. Sistem ini mampu menyediakan akses internet berkecepatan tinggi di daerah-daerah terpencil. Proses instalasinya sederhana, melibatkan pemasangan antar parabola, router, serta kalibrasi otomatis. Selain itu, layanan ini dapat berfungsi sebagai
koneksi utama atau sebagai opsi cadangan bagi instansi pemerintah. Selanjutnya ada 4 alur implementasi Starlink di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan. Yang pertama, instalasi perangkat. Pemasangan antena Starlink dilakukan di lokasi yang terbuka dan tidak terhalang oleh hambatan. Yang kedua, konfigurasi inisial. Konfigurasi awal dilakukan mulai aplikasi Starlink disertai dengan verifikasi orientasi satelit. Yang ketiga, integrasi jaringan. Integrasi Starlink dengan router mikrotik dilakukan untuk mendistribusikan akses internet. Dan yang terakhir, pengujian dan pemantauan. Pengukuran parameter seperti kecepatan latensi dan stabilitas dilakukan diikuti dengan pemantauan lalu lintas jaringan. Baiklah, analisis implementasi Starlink ada 4. Yang pertama, string kekuatan. Jangkauan luas dapat di daerah terpencil. Yang kedua, latensi lebih rendah dibanding satelit tradisional. Instalasi cepat dan fleksibel dan menjadi jaringan cadangan yang andal. Yang kedua, weakness, kelemahan dari Starlink sendiri. Yang pertama, biaya langganan relatif tinggi, kinerja dipengaruhi cuaca, dan yang terakhir, bergantung pada layanan komersial. Selanjutnya, opportunity atau peluang. Peluang dari Starlink sendiri ada 3. Pengembangan jaringan terpadu pemerintah, alternatif infrastruktur nasional berbasis satelit, dan terakhir peningkatan layanan publik berbasis internet. Dan yang terakhir, ancaman dari Starlink sendiri ada 3. Gangguan orbit atau satelit. Yang kedua, ketergantungan pada vendor tunggal. Yang ketiga, risiko keamanan data melalui instalasi satelit. Kesimpulan, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan memberikan wawasan komprehensif mengenai penerapan dan pengoptimalan Starlink sebagai alternatif konektivitas. Teknologi ini telah terbukti efektif dalam meningkatkan standar akses internet, khususnya di daerah-daerah yang belum terjangkau oleh infrastruktur serat optik. Walaupun terdapat beberapa kendala, inovasi ini menunjukkan prospek signifikan untuk dikembangkan sebagai jaringan pendukung dan cadangan bagi lembaga pemerintah guna mencapai penyediaan layanan digital yang lebih efisien, andal, dan merata. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.